Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita berlatih bertanya di mana seseorang atau sesuatu. Untuk keperluan ini kita bisa menggunakan kata tanya aina, artinya di mana. Mari kita perhatikan beberapa contohnya. Misalkan yang ada di gambar adalah Muhammad, kita bisa menanyakan aina Muhammad. Apa jawabannya kira-kira? Huwa fil ghurfah. Dia ada di dalam kamar. Kemudian kita masuk kepada contoh yang lainnya. Aina huma? Di mana mereka berdua? Di mana kira-kira? Huma fil hadiqah. Mereka berdua ada di kebun atau di pekarangan atau di taman. Kemudian kita masuk kepada contoh yang lainnya. Aina syabab? Di mana para pemuda itu? Apa jawabannya kira-kira? Hum fil ghabah. Mereka ada di dalam hutan. Jadi ini adalah beberapa contoh bagaimana kita menanyakan di mana seseorang. Berikutnya mari kita berlatih bertanya kapan sesuatu terjadi atau dilakukan dan bagaimana menjawabnya. Untuk keperluan ini kita akan menggunakan kata tanya mata yang artinya kapan. Ini dia contoh pertama. Mata istaiqadat Fatimah? Kapan Fatimah telah bangun tidur? Maka jawabannya misalnya istaiqadat sabahan. Dia telah bangun tidur pada pagi hari. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Mata nama Muhammad? Kapan Muhammad telah tidur? Maka jawabannya misalnya nama lailan. Dia tidur pada malam hari. Artinya dia tidur kalau malam, tidurnya tidak di siang hari. Begitu. Kita lihat contoh yang lainnya lagi. Misalkan yang ada dalam gambar adalah Ali. Dia sedang belajar. Maka kita bisa menanyakan, mata yadrusu Ali? Kapan Ali sedang belajar? Maka jawabannya adalah misalnya yadrusu ba'da salatil maghrib. Dia sedang atau akan belajar sesudah sholat maghrib. Begitu. Jadi ini adalah beberapa contoh bagaimana kita bertanya tentang kapan terjadinya suatu perbuatan. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai bagaimana menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Misalkan Muhammad punya sebuah tas, maka kita bisa mengatakan li Muhammadin haqibatun. Li Muhammadin haqibah. Artinya Muhammad punya sebuah tas. Ini kira-kira adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, madza li Muhammad? Muhammad punya apa? Nah, maka jawabannya adalah li Muhammadin haqibatun. Muhammad punya sebuah tas. Kita juga bisa membuat kalimat lain, al-haqibatu li Muhammad. Al-haqibatu li Muhammadin. Artinya tas itu milik Muhammad. Nah, kalau ini kira-kira adalah jawaban dari pertanyaan liman al-haqibatu? Liman al-haqibah? Punya siapa tas itu? Maka jawabannya adalah al-haqibatu li Muhammad. Jadi ini adalah
kira-kira perbedaan rasa makna antara kalimat li Muhammadin haqibatun dan kalimat al-haqibatu li Muhammad. Kemudian mari kita lihat contoh yang lainnya lagi. Misalkan Khalid punya beberapa buah buku, maka kita bisa mengatakan li Khalidin kutubun. Li Khalidin kutub, artinya Khalid punya beberapa buah buku. Kita juga bisa mengatakan al-kutubu li Khalid. Buku-buku itu milik Khalid. Kemudian ini satu contoh terakhir yang biasa ada dalam Al-Quran. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Kepunyaan Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Ini juga menyatakan kepunyaan, yaitu dengan huruf lam. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Jadi ini adalah beberapa contoh bagaimana kita menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Selanjutnya kita akan berlatih bagaimana kita menanyakan jumlah dari sesuatu, yakni kita bertanya berapa. Maka untuk keperluan ini kita bisa menggunakan kata tanya kam yang artinya berapa. Mari kita lihat beberapa contohnya. Misalkan yang ada dalam gambar ini adalah Muhammad. Kemudian dia memiliki sebuah tas. Kita ingin bertanya berapa tas yang dimiliki oleh Muhammad. Maka kita bisa bertanya dengan mengucapkan kam haqibatan li Muhammad. Sekali lagi, kam haqibatan li Muhammad. Berapa tas yang dimiliki oleh Muhammad? Yang perlu kita perhatikan di sini adalah sesudah kam kita mesti menyebutkan isim atau benda yang kita tanyakan itu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal, dan kita harokati benda tersebut dengan fathatain, haqibatan. Jadi kalimatnya menjadi kam haqibatan li Muhammad. Berapa tas yang dimiliki oleh Muhammad? Maka jawabnya misalkan haqibatun wahidah. Dia memiliki satu tas. Kemudian kita lihat satu contoh yang lainnya lagi. Misalkan yang ada dalam gambar adalah Khalid, kemudian kita ingin menanyakan berapa buku yang dia miliki, maka kita bisa bertanya kam kitaban li Khalid. Berapa buku yang dimiliki oleh Khalid? Sekali lagi, sesudah kam kita letakkan kata benda yang kita tanyakan dalam bentuk mufrad atau tunggal dan diberi harokat fathatain. Kam kitaban li Khalid. Berapa buku yang dimiliki oleh Khalid? Maka jawabnya misalnya tis'atu kutub. Dia memiliki 9 buah buku. Jadi ini adalah sedikit contoh bagaimana kita menanyakan jumlah sesuatu.